kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan hari ini, kita masih di seputaran wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apakah kalian ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses? Untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, kalian harus mampu membuat perencanaan usaha kerajinan. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari bagaimana itu perencanaan kerajinan usaha. Tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, siswa mampu memahami perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Tujuan yang kedua, siswa mampu membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke anak-anakku, Ibu harap semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apakah kalian ingin menjadi seorang wirausahawan sukses? Untuk menjadi seorang wirausahawan sukses, kalian harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ada 4. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dan yang keempat, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang dapat kalian lakukan dalam menganalisis peluang usaha sebagai berikut. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Keempat, informasi usaha yang akan diterima. Dan kelima, ada atau tidaknya peta usaha yang akan diterima. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apabila kalian sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis peluang usaha, kalian dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam perencanaan proses produksi, diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau dikenal dengan 6M. Antara lainnya adalah yang pertama, manusia. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, money atau uang, merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Yang ketiga, material atau fisik, perusahaan harus mempersiapkan barang mentah dari pihak lain. Yang keempat, mesin atau teknologi, mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Yang kelima, metode atau metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Dan yang terakhir, market atau pasar. Penguasaan pasar dalam menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Tujuannya yang pertama, memonitor kegiatan administrasi perusahaannya. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha. Dan
kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang keempat, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha organisasi perusahaannya. Yang terakhir, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Indonesia sangat kaya baik dari kekayaan alam maupun budayanya. Komoditas produk kerajinan negara Indonesia banyak dikenal di mancanegara. Banyak sekali pengusaha asal Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari usaha kerajinan tersebut, baik yang sifatnya lokal maupun yang sudah go internasional. Apalagi di daerah sekitar lokasi pariwisata, sudah bisa dipastikan banyak warga Indonesia yang berjualan produk kerajinan. Indonesia memiliki banyak tempat wisata dan menjadi prospek bisnis kerajinan yang sangat baik. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami seni menjual. Bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Harus pula diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produk tersebut. Yang kedua, menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan berisiko produk tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Untuk itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku dan suplainya. Yang kedua, biaya overhead. Dan yang ketiga, biaya tenaga kerja. Yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Yang terakhir adalah promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha. Yang pertama, penjualan personal atau personal selling. Yang kedua, iklan. Yang ketiga, promosi penjualan. Yang keempat, publikasi. Yang kelima, sponsorship. Dan yang keenam, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Oke, materi kita sampai di sini. Tetap semangat dan salam SFD.